Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita coba untuk sedikit membahas mengenai kartu kredit. Dan saya mencoba mengkhususkan diri kepada manfaat dan konsekuensi dari penggunaan dari kartu kredit tersebut, gitu ya. Jadi, kita akan bahas mengenai bagaimana manfaatnya, bagaimana kegunaan dari kartu kredit, dan juga bagaimana konsekuensi yang timbul dari penggunaan dari kartu kredit tersebut. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita juga membahas dulu tentang pengertian dari kartu kredit. Kartu kredit adalah sebuah alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bank dan non-bank. Dan dalam penggunaan kartu kredit ini, penggunaannya dilakukan dengan secara non-tunai, jadi tidak cash, tapi dengan cara menggunakan kredit. Nah, dalam kartu kredit ini, sekali lagi pembayaran dilakukan dengan cara cicilan, dengan bantuan dari lembaga keuangan yang mengeluarkan kartu kredit. Jadi ada dua. Dan yang seperti kita tahu bahwa lembaga keuangan terdiri menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan yang digolongkan sebagai lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan yang bukan bank. Nah, berikutnya kita adalah contoh dari beberapa kartu kredit yang dikeluarkan oleh dua lembaga yang tadi. Sebagai contoh, American Express Bank itu mengeluarkan sebuah kartu kredit yang disebut sebagai American Express, dan kebetulan American Express Bank adalah sebuah lembaga keuangan perbankan, gitu ya. Lalu berikutnya Visa Incorporated ini adalah sebuah lembaga keuangan bukan bank, dan dia juga mengeluarkan kartu kredit yang disebut sebagai kartu kredit Visa. Jadi sekali lagi ada dua lembaga keuangan jenisnya, dan keduanya ini bisa mengeluarkan kartu kredit. Jadi penggunaan atau pengisahan dari kartu kredit adalah lembaga yang mengeluarkannya, itu ya, bukan yang mengelolanya. Berikutnya kita coba ulas jenis dari kartu kredit. Jadi kartu kredit itu ada beberapa jenis, dan jenisnya ini dibagi berdasarkan limit atau batasan penggunaannya. Jadi ada batasan. Jadi nggak semua kartu kredit atau tidak ada kartu kredit yang tanpa batas, ada batasnya gitu. Tapi ada beberapa tertentu juga yang mencantumkan bahwa mereka tidak menggunakan batasan dalam penggunaannya. Tapi kalau dilihat dari di sini ada limit penggunaannya atau batas penggunaannya. Kartu kredit dibagi menjadi yang pertama kartu kredit silver, adalah kartu kredit yang limitnya itu 4 sampai dengan 7 juta rupiah. Ya, lalu kartu kredit gold adalah kartu kredit yang kreditnya lebih dari tadi antara sekitar 10 sampai 40, tentunya ada 8 juga masuk dalam kartu kredit gold. Lalu berikutnya kartu kredit platinum, ada kartu kredit yang limitnya antara 40 sampai dengan 1 miliar. Ini adalah kartu kredit yang sudah cukup tinggi batasannya gitu ya, dan ini makin bawah makin makin jarang ditemukan, tapi yang sering kita temukan ada kartu kredit silver, dan kadang-kadang juga ada yang gold gitu ya. Lalu berikutnya kartu kredit yang keempat adalah kartu kredit yang disebut sebagai kartu kredit titanium, dan kartu kredit titanium adalah kartu kredit yang kepemilikannya terbatas dan tidak semua orang bisa menggunakan atau memakai atau memiliki kartu kredit titanium, karena yang bisa memiliki kartu kredit titanium adalah pengguna yang diundang oleh bank untuk menggunakannya. Jadi kartu kredit ini adalah kartu kredit pilihan. Tentunya ada kriteria-kriteria tertentu, misalnya penghasilannya berapa dan seterusnya, gitu ya. Lalu berikutnya adalah yang terakhir, ada kartu kredit spesial. Di sini kartu kredit yang kebetulan lebih khusus lagi diberikan kepada nasabah tertentu dengan penghasilan tertentu, dan ada beberapa kartu kredit yang digolongkan sebagai kartu kredit spesial. Adalah yang pertama adalah kartu kredit Visa Signature, lalu yang kedua adalah Visa Infinite, lalu ada juga Black Card American Express, dan juga ada Mastercard World gitu. Jadi ini adalah beberapa kartu yang digolongkan sebagai kartu kredit spesial. Tentunya ada batasan tertentu, juga batasan atau kriteria-kriteria yang lebih dalam lagi mengenai perbedaan antara kartu kredit titanium dan kartu kredit spesial. Jadi sekali lagi ada 5 contoh dari penggunaan kartu kredit, atau 5 contoh kartu kredit yang digolongkan berdasarkan limit penggunaannya, gitu ya. Lalu berikutnya, dalam kartu kredit sebenarnya ada beberapa pihak yang terkait gitu. Tadi kan ada lembaga yang mengeluarkan kartu kredit, itu ada berbentuk bank, ada juga dalam berbentuk yang bukan bank gitu ya, ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa aja sih yang terkait dalam penggunaan dari kartu kredit? Setidaknya ada 4 gitu ya.
pengguna atau pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit. Yang pertama adalah pihak dari penerbit atau issuer. Di sini pihak yang mengeluarkan atau menerbitkan kartu kredit seperti Visa, lalu Mastercard, lalu American Express. Mereka adalah lembaga yang mengeluarkan, memberikan jasa penggunaan kartu kredit, gitu ya. Lalu yang kedua, pengelola atau acquirer adalah pihak yang mengelola pengoperasionalan bank di wilayah tertentu. Gitu. Jadi dia membantu dalam mengelola penggunaan kartu kredit. Jadi tidak semua lembaga keuangan seperti penerbit yang di atas ini ya, dia beroperasi di negara tersebut, tapi dalam pengoperasiannya itu biasanya mereka membutuhkan pihak berikutnya, lanjutannya atau tangan berikutnya untuk mengelolanya. Seperti misalnya di sini, kalau di Indonesia ada Bank Mandiri, ada BCA, ada American Express Bank, gitu ya. Karena untuk American Express di Indonesia juga ada, jadi mereka mengelola sendiri. Jadi terkadang ada penerbit yang juga pengelola, tapi biasanya yang paling banyak adalah penerbit, itu biasa menggunakan pengelola atau menggunakan orang berikutnya, pihak berikutnya untuk mengelola pengoperasional dari kartu kredit. Lalu pihak yang ketiga adalah pemegang kartu atau cardholder, ini adalah nasabah gitu ya, atau kita, atau klien, atau orang yang mempunyai kartu kredit gitu. Lalu yang terakhir adalah toko atau merchant, di sini adalah pihak yang menerima pembayaran jual beli dengan kartu kredit. Bisa dalam bentuknya adalah hotel gitu ya, bisa bentuknya seperti toko, bisa bentuknya seperti rumah makan dan seterusnya. Jadi keempat ini adalah pihak yang kebetulan berkecimpung atau terkait dalam penggunaan kartu kredit. Sekali lagi ada 4. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, contohnya gimana sih gitu biar nanti pemahamannya bisa lebih sederhana lagi. Contoh gitu ya. Sekarang contohnya adalah apabila Tuan X sebagai contoh ya, bisa saya misalnya gitu ya, apabila Tuan X membeli TV di toko elektronik ABC, nama tokonya ABC, dan dia menggunakan pembayaran dengan kartu kredit Mandiri Visa gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini berarti Tuan X adalah si pemegang kartu, jadi dia adalah yang menggunakan kartu kreditnya disebut sebagai cardholder. Lalu toko ABC adalah toko atau merchant yang menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Lalu berikutnya Bank Mandiri adalah bank pengelola atau acquirer. Lalu Visa adalah kartunya yang dikeluarkan oleh perusahaan lembaga keuangan Visa di Amerika Serikat. Jadi sekali lagi ini adalah 4 pihak yang berkecimpung atau terkait dalam penggunaan kartu kredit. Ada tokonya, ada orang yang punya kartunya, ada pihak yang menerbitkan kartu kreditnya, lalu ada pengelolanya gitu ya. Ini sekali lagi kalau dalam kartu kredit American Express berarti kartunya American Express, lembaga yang mengelolanya juga American Express seperti itu ya. Jadi karena tadi ada dikeluarkan oleh bank dan banknya ada di Indonesia. Nah, berikutnya kita juga harus tahu bahwa dalam penggunaan kartu kredit tuh beberapa alasan yang biasa timbul kenapa orang itu menggunakan kartu kredit atau beberapa kelebihan yang diberikan oleh kartu kredit dalam penggunaannya gitu ya. Ada beberapa, ini hanya beberapa juga yang saya tampilkan. Yang pertama adalah kartu kredit lebih mudah dalam melakukan transaksi pembayaran, lebih cepat, lebih mudah, dan bisa dilakukan secara fisik maupun online gitu. Jadi penggunaan kartu kredit ini beda dengan uang fisik biasa gitu. Kalau uang fisik biasa mungkin kita harus taruh di dompet dan itu mungkin kalau dalam jumlah yang besar gitu ya, itu akan repot gitu. Jadi kalau menggunakan kartu kredit cuma menggunakan satu kartu doang dan itu bisa cepat, tinggal melakukan transaksi udah selesai dan itu bisa dilakukan secara fisik, datang ke tokonya atau juga dengan cara online gitu. Jadi sekali kartu kredit itu yang pertama fungsinya adalah untuk kelebihannya adalah memudahkan melakukan transaksi gitu ya. Lalu yang kedua, dalam penggunaan kartu kredit ini lebih fleksibel dalam pembayarannya. Artinya begitu kita sudah menggunakan kartu kredit dalam transaksi kita bisa mempunyai opsi untuk membayar secara langsung atau secara cicilan gitu. Jadi kita dalam ini beberapa pengguna bisa menggunakan ini sebagai cara untuk membuat arus kasnya gitu ya, penerimaan bulanannya bisa dikelola dengan lebih bagus gitu. Lalu yang ketiga ada manfaat tambahan gitu ya, manfaat tambahan yang pertama adalah adanya perlindungan pembeli
Dan biasanya kalau semisal pembelian dengan kartu kredit biasanya ada pembelian yang ikut terproteksi. Misalnya kalau barang yang dibeli itu rusak sebelum jangka waktu tertentu itu bisa dibalikin gitu ya. Atau kalau misalnya barang itu dicuri juga bisa juga, diklaim lagi gitu ya. Tentunya ada syarat dan prosedurnya gitu ya. Lalu juga terkadang ada poin hadiah, semakin banyak kita menggunakan kartu kredit, nanti ada poinnya gitu. Lalu juga terkadang juga ada pekan diskon atau pemberian tertentu mendapatkan potongan harga, dan mungkin ada beberapa juga yang memberikan tambahan asuransi gitu ya. Dan banyak tergantung dari lembaga yang mengelola dan juga lembaga penerbitnya mempunyai strategi pemasaran seperti apa lalu gitu ya. Nah, lalu berikutnya yang coba saya sampaikan di sini terakhir ini adalah adanya dana darurat. Jadi kalau misalnya penggunaan kartu kredit untuk beberapa orang itu biasanya sangat jarang digunakan kecuali bila memang dalam keadaan darurat. Nah, penggunaan darurat ini sekali lagi ini yang buat beberapa orang sangat penting karena kita nggak tahu kebutuhan di masa yang akan datang itu akan datang dalam perhitungan yang sudah kita prediksi atau mungkin tidak terprediksi. Jadi penggunaan kartu kredit bisa digunakan sebagai dana darurat. Oh ya, sebelum saya lebih lanjut menyampaikan materi ini, perlu kita tahu bahwa dalam penggunaan kartu kredit ada iurannya gitu ya. Nah, iurannya ini harus dibayar per tahun, dan sekali lagi iuran ini mengikuti dari jenis dari kartu kredit tadi ya. Penggunaannya ada silver, ada gold dan seterusnya itu mengikuti besarnya dari jenis-jenisnya dari yang tadi. Dan tentunya setiap bank yang mengelola mempunyai tarif yang beda-beda, jadi saya tidak bisa menyampaikan berapa rupiah per tahun yang harus dibayarkan, gitu ya. Lalu berikutnya yang kita coba bahas setelah kita ngomong beberapa kelebihan dari kartu kredit, bagaimana cara pembayarannya. Tadi saya bilang bahwa dalam kartu kredit itu lebih lebih fleksibel karena ada opsi untuk melakukan pembayaran secara tunai, cash, kita langsung bayar full gitu ya, atau juga dengan cara dicicil. Tapi, bagaimana sih cara pembayarannya? Pertama begini, dalam melakukan transaksi menggunakan kartu kredit, setelah kita beli barangnya gitu ya, misalnya kita datang membawa barang ke kasir, lalu kasir nanti akan melakukan pengecekan dan juga melakukan otorisasi dari kartu kredit. Setelah jadi pembayaran dengan kartu kredit, beberapa hari kemudian nanti akan lahir tagihannya. Jadi tagihan itu biasanya akan timbul beberapa hari kemudian, dan dari tagihan itu nanti akan terlihat bahwa kapan masa jatuh temponya, tanggalnya. Jadi kapan tagihan ini harus cepat dibayar sebelum tanggalnya. Jadi biasanya tanggal ada 15 atau 20 hari setelah keluarnya tagihan. Gitu. Jadi pembayaran dilakukan di antara itu setelah keluar tagihan dan juga sebelum jatuh tempo, gitu ya. Karena kalau lewat dari jatuh tempo nanti kan ada tambahan biaya lagi gitu. Lalu yang kedua, setelah keluar tagihan dan ketahuan berapa temponya, waktu yang diberikan untuk pembayaran, maka kita harus bayar nih, dan bayarnya bisa dicicil, juga bisa juga dengan cara langsung dibayar full gitu ya. Banyak pihak bilang bahwa pembayaran full lebih bagus dibandingkan yang setengah-setengah atau dicicil gitu ya. Tapi kalau misalnya memang harus dicicil, biasanya ada batas minimum tagihan yang harus dibayarkan, dan biasanya beberapa bank mencantumkan bahwa batas minimum yang harus dibayarkan adalah sekitar 10% dari total yang harus dibayar. Jadi tagihan tadi ya itu akan kelihatan harus dibayar sekian rupiah gitu ya. Kalau kita nggak punya uang full, kita bisa cicil, dan cicilannya minimal harus dibayarkan sebanyak 10% gitu. Nah, mungkin pertanyaan, gimana kalau misalnya uangnya nggak cukup di bawah atau ya sekadarnya gitu, jadi kurang dari 10%, atau gagal bayar gitu. Kalau misalnya gagal bayar atau nggak bisa bayar tagihan bulan itu, atau mungkin uangnya hanya nggak sampai 10%, maka ini akan berdampak kepada skor kredit gitu. Skor kredit ini nanti akan diakumulasi dan dilaporkan kepada lembaga yang terkait. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih skor kredit dan apa pentingnya skor kredit gitu? Karena ini kan nggak ada hubungannya dengan cicilan uangnya gitu loh, besarnya uangnya segala macam. Apa sih skor kredit?
Cara sederhana, skor kredit adalah sebuah penilaian baik buruk dari pengelolaan pinjaman oleh si nasabah, yang saya bilang tadi. Kalau misalnya tagihannya misalnya 3 juta, berarti kan 10% sekitar 300.000. Kalau misalnya dia bisa bayar 400.000, berarti nggak ada masalah, berarti skor kreditnya bagus-bagus aja. Atau mungkin kalau misalnya dia punya hutang itu 3 juta, tagihannya dia bayar 3 juta, berarti bagus gitu. Jadi skor kreditnya mungkin nanti akan terdata bagus juga. Jumlah tagihan dan jumlah pinjaman ini dilaporkan oleh bank kepada lembaga terkait, dan lembaga terkait ini adalah Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang mengelola skor kredit ini adalah SLIK OJK, atau disebut sebagai Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nah, sistem informasi ini mengelola semua informasi keuangan yang berhubungan dengan pinjam meminjam dan seterusnya. Dan kalau laporannya atau nilainya atau skornya jelek, maka nanti akan masuk ke dalam daftar hitam dari SLIK OJK. Dan ini berbahaya. Kenapa? Karena daftar hitam ini atau blacklist ini akan membuat kita sebagai orang yang meminjam uang di bank gitu ya, misalnya dalam hal ini adalah kartu kredit, itu nanti akan mempunyai track record yang buruk gitu, sehingga akhirnya mungkin nanti ke depannya kita nggak bisa minjem uang di lembaga keuangan, baik itu di bank ataupun non bank. Misalnya saya punya kartu kredit, tagihan saya menumpuk gitu, begitu tagihan menumpuk saya nggak bisa bayar, nah itu kan nanti kan jadi masalah. Dan begitu masalahnya makin gede, terakumulasi, nanti juga akan menjadikan nama saya masuk dalam daftar hitam. Nah, begitu udah masuk daftar hitam, mungkin saya nggak bisa lagi pinjam uang di bank, walaupun bukan kartu kredit ya, pinjam uang, jadi ya dua hal yang berbeda. Atau saya nggak bisa menggunakan jasa leasing, jadi saya nggak bisa beli mobil atau motor dengan cara leasing gitu. Kenapa? Karena menurut OJK saya mempunyai cacat dalam bidang keuangan, saya nggak bisa mengatur keuangan dengan baik dan seterusnya. Gitu. Jadi ini adalah dampak dari penggunaan kartu kredit yang tidak terencana dengan baik. Makanya yang tadi yang saya bilang di awal, hari ini kita coba untuk membahas masalah manfaatnya dan juga dari konsekuensi dari penggunaan kartu kredit. Nah, apa sih kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Kesimpulannya adalah pertama begini, kartu kredit adalah sebuah kartu plastik gitu ya, digolongkan sebagai kartu plastik yang kita bisa pakai untuk melakukan transaksi pembelian ya. Begitu kita menggunakan kartu kredit dalam pembelian kita, berarti kita menggunakan pembelian dengan cara kredit dengan bantuan dari lembaga yang mengelola dan juga menerbitkan kartu. Ada dua hal yang berbeda antara penerbit dan pengelola. Penerbit adalah yang memiliki jasanya, sedangkan pengelola adalah pihak yang ikut mengelola operasional dari kartu itu di dalam suatu wilayah. Jadi makanya ada dua hal yang berbeda. Ada dua lembaga yang biasanya dibedakan gitu ya, antara penerbit dengan pengelola. Nah, dalam penggunaan kartu ini kita harus bijak dalam penggunaannya, karena kartu kredit ada limitnya, dan kartu kredit juga ada bunganya, dan juga nanti berhubungan juga dengan skor kredit. Jadi bila menggunakan kartu kredit sebaiknya menggunakan dengan cara yang bijak, dengan cara misalnya gunakanlah kartu kredit yang kebetulan bila kita menggunakan, kita yakin bahwa kita bisa membayar minimal 10% dari tagihannya, karena tadi ada beberapa lembaga keuangan yang mengharuskan pembayaran minimal 10% untuk setiap bulan tagihan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bilang, oh bisa lah nanti dibayar, mumpung sekarang lagi nggak punya uang, tapi nanti sebentar lagi akan dapat gaji gitu ya, pendapatan tambahan yang lain. Kalau misalnya bisa dibayar lunas, kita bayar lunas. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan misalnya gagal bayar, atau ya konsekuensinya juga ada, konsekuensinya skor kreditnya akan buruk, nanti akan berdampak kepada eh, jasa keuangan yang lain dengan pemberian kredit yang lain dan seterusnya, dan ini harus dipertimbangkan. Sekali lagi, ada juga beberapa orang yang hanya menggunakan, ini tambahan aja mumpung saya ingat, menggunakan kartu kredit hanya untuk keperluan darurat, dan ini sekali lagi yang kalau buat saya ini adalah sebuah hal yang bagus gitu ya, hanya untuk kedaruratan tertentu saja gitu. Kenapa? Karena akan lebih bagus kalau misalnya kita sebagai orang yang mempunyai banyak keterbatasan gitu ya, punya banyak keinginan juga di sisi yang lain,
bisa memilah dan memilih mana skala prioritas yang harus kita lakukan, yang harus kita beli. Kalau memang tidak harus ya jangan dibeli juga, sehingga akhirnya kita tidak memaksakan diri untuk membeli dengan menggunakan kartu kredit atau membeli dengan cara kredit, gitu ya. Karena kredit atau hanya disebut sebagai hutang, gitu. Dan sebaiknya sekali lagi kartu kredit digunakan hanya untuk dana darurat. Sekali lagi kalau misalnya kita dikit-dikit beli dengan kredit, dikit-dikit beli, memang awalnya kelihatannya lebih gampang, kelihatannya lebih mudah, tapi nanti kedepannya akan bukan kelihatan, tapi pasti lebih sulit lagi karena kita harus mengecilkan beberapa keinginan kita untuk membeli barang, untuk menutupi kredit. Jadi karena tadi ada konsekuensinya cukup berat. Bahkan akan sebaiknya kalau misalnya memang harus minjamlah dengan cara yang baik, karena dalam kartu kredit sekali ada bunga, dan ini hati-hati karena dalam agama Islam bunga itu dikategorikan sebagai suatu hal yang haram, yang tidak diperbolehkan, seperti itu. Sekali lagi bukan maksud saya untuk mengajari agama, tapi sekali lagi ini juga kewajiban saya sebagai seorang muslim untuk menasehati muslim yang lain, saudara saya yang lain, sehingga akhirnya kita bisa lebih bijak dalam melakukan transaksi, lebih bijak dalam menjalani hidup. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih atas semua perhatian dan waktu yang sudah dicurahkan untuk materi kali ini, masalah kartu kredit. Dan silahkan bila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan usul untuk pembahasan berikutnya, insya Allah nanti akan saya respon, gitu ya. Terima kasih sekali lagi atas segala yang telah diberikan. Saya pamit. Sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.